Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Hadirin sekalian, dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2022. Begitu banyak usaha dan torehan yang telah kita lakukan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. 3 tahun ini kita bertarung melawan pandemi, bangkit dari krisis, dan kini masih menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik yang memicu krisis energi dan pangan serta inflasi di berbagai negara. Namun kita bersyukur perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022. Inflasi sampai dengan November 2022 juga masih terkendali meskipun ada sedikit peningkatan. Aktivitas pasar modal pun cukup bergairah sepanjang tahun ini. Indeks harga saham gabungan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui angka sebelum pandemi. Hingga Desember ini, IHSG mempertahankan pertumbuhan positif sekitar 3% dengan rata-rata nilai transaksi harian sekitar 14 triliun. Kapitalisasi pasar meningkat dan menjadi bursa terbesar di kawasan ASEAN. Berbagai capaian perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi pijakan positif bagi pelaku pasar untuk menatap optimis perekonomian di tahun 2023. Seraya tetap diikuti dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Pertama, pemulihan ekonomi berjalan di jalur yang tepat. Indeks manufaktur ekspansif, ekspor tumbuh, dan surplus secara neraca perdagangan terus membesar. Meskipun demikian, antisipasi atas situasi ekonomi global dan kemungkinan pelambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama kita tetap diperlukan. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,3% dan inflasi di kisaran 3%. Untuk itu pemerintah akan fokus menjaga level konsumsi domestik dan daya beli masyarakat. Selain itu, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, sektor keuangan sehat dan kuat. Pada sektor perbankan, rasio kecukupan modal yang kuat, rasio kredit bermasalah yang rendah dan dalam batas aman, serta pertumbuhan kredit perbankan mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan optimisme pelaku usaha. Hadirnya undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan juga menjadi landasan kokoh bagi sektor keuangan Indonesia. Sinergi pemerintah serta peran Bank Indonesia, OJK, dan LPS semakin kuat dalam menjaga sektor keuangan. Perluasan peran LPS dalam penjaminan asuransi akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Ketiga, sektor UMKM mulai bangkit. Melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional,
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keempat, sektor ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Perkembangan pasar modal syariah juga menggembirakan. Sepanjang tahun 2022, indeks saham syariah Indonesia tumbuh 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai sukuk korporasi juga meningkat 20,23%. Terakhir, penanganan kasus COVID terkendali dan cakupan vaksinasi maupun booster semakin luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih meningkat. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada tahun 2023. Banyak perusahaan akan go public, termasuk sektor UMKM yang naik kelas, serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur, perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 telah resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi,